Silakan duduk, puji nama Tuhan. Kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Kita masuk dalam rumah Tuhan untuk memuji Dia. Mari kita masuk melalui pintu gerbangnya, beribadah dalam rumah Bapa dengan bersukacita, nikmati firman-Nya yang dibuka rahasianya, undangannya turun di tengah kita. Yesus membalas surga. Membuka hati kita untuk isi kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk isi kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, beri tanda di tubuhku. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena begitu besarnya limpah kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di mana sampai pada saat ini Tuhan kami sidang jemaat-Mu Tuhan yang masih beribadah di rumah saja Tuhan, ibadah online Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas di kandung badan Tuhan, bahkan Kau masih mempertemukan kami hingga pada saat ini Tuhan. Baik kami beberapa memang di gereja maupun Tuhan sidang jemaat-Mu, bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau sangat baik Tuhan, Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah menaikkan beberapa pujian Tuhan, biarlah itu bisa membuka hati kami Tuhan, untuk kami bisa sebentar menerima firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan oleh Bapa Gembala Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu dari surga Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan Tuhan tidak tenang melihat kami untuk beribadah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kuasa-kuasa mati lampu Tuhan, bahkan kuasa-kuasa gangguan jaringan Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa Tuhan tenang Tuhan, bahkan bisa terus tersambung Tuhan pada kami menyaksikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan sambung firman-Mu Tuhan, kami akan buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja, mempelai laki-laki surga yang akan datang. Haleluya, amin.
Mula pertama saya ucapkan Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Yang di rumah juga saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kembali kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu. Yang hari ini tanggal 28 Juni kita dapat bertemu kembali dalam ibadah secara online. Puji Tuhan, sudah dikasih di dalam Tuhan. Pagi ini firman Tuhan berjudul Kitab Biji Mata Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, nanti kita akan bahas, karena firman Tuhan katakan kamu adalah biji mataku. Kita ini sebenarnya adalah biji mata Tuhan, saudara. Kita baca, saudara, di dalam Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman-Nya, Iya. sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Iya. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Zakaria, ya, untuk menyampaikan suatu pesan kepada umat Israel yang baru saja mereka pulang dari pembuangan ke negeri asalnya, ke Yerusalem. Ya. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria adalah supaya umat Israel ini tidak perlu takut menghadapi bangsa-bangsa, terutama yang telah menjaranya atau menindasnya. Karena firman Tuhan jelas berkata, siapa yang menjamah atau menyentuh umatku berarti menjamah biji mata. Oh, haleluya, saudara. Sudah kasih di dalam Tuhan, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Dan Allah atau Tuhan sangat menghargai terhadap bangsa Israel ini, saudara. Sekalipun kita tahu umat Israel ini seringkali tidak taat, memberontak, ya, kepada Tuhan. Namun Allah sudah berjanji bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihanku. Dan kalau kita lihat, Allah sudah berjanji sejak zamannya Abraham, bapa leluhur, bahwa umat Israel adalah umat perjanjian Tuhan. Saudara, itu sebabnya Allah akan memberkati dalam janjinya itu dan melindungi umat pilihannya, terutama terhadap bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar pada zaman itu. Bahkan lewat Nabi Yeremia, Allah juga telah menyampaikan firman, ya. Nabi Yeremia menyerukan kepada umat Israel, katakan ketika mereka berada di pembuangan, Nabi Yeremia membuat surat, dikatakan apabila genap 70 tahun mereka di Babel, mereka akan kembali pulang. Allah katakan, aku akan memperhatikan umatku, akan mengembalikan umatku ke tanah asal, itulah Yerusalem. Sudah kasih di dalam Tuhan, itu sebabnya Allah mengutus Nabi Zakaria. Ya. Allah mengutus Nabi Zakaria untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel yang baru saja mereka pulang dari pembuangan, supaya umat Israel tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, terutama terhadap menghadapi bangsa-bangsa yang menjara atau yang menindas. Bahkan Allah berjanji, siapa yang menjamah atau menyentuh umatku berarti menjamah biji mata Tuhan. Oh, haleluya, saudara. Saya merenungkan, saudara, ayat ini. Allah katakan, siapa yang menjamah atau yang menyentuh umatku berarti menjamah biji mata Tuhan. Saudara,
biji mata Tuhan. Tuhan tidak mau umat pilihannya itu disentuh, diganggu, saudara. Ya, karena biji mata Tuhan, Tuhan mencatat, Tuhan melindungi, saudara. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semua. Kita juga umat pilihan Tuhan, amin. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan apa? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya adalah umat kepunyaan Allah, umat pilihan Tuhan, dan kita adalah biji mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, saudara. Tadi firman Tuhan, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata. Saudara, ada perlindungan dari Tuhan buat orang-orang yang percaya, karena kita adalah umat Tuhan. Amin. Saudara. Makanya saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, asal kita meyakini, karena firman Tuhan katakan Allah berperan menggantikan kita. Bukan kita yang berperan, tapi Allah yang berperan. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah dalam diri kita. Karena kita adalah biji mata Tuhan, saudara. Ya, biji mata adalah, kalau kita lihat saudara, bicara biji mata. Biji mata adalah sesuatu yang berharga. Kita punya mata saudara, kita harus jaga. Mata kita yang kita harus jaga. Jadi biji mata ini sesuatu yang sangat berharga. Dan biji mata ini lembut, harus bisa dijaga baik-baik, harus dipelihara, dilindungi supaya tidak rusak. Kalau biji mata kita rusak sudah, ini akan terganggu penglihatan kita. Ya, jadi biji mata ini, waduh, mungkin nilainya berapa saya tidak tahu sudah. Mahal, sudah. Mahal biji mata ini, luar biasa. Jadi kita ini di hadapan Tuhan adalah biji matanya. Oh haleluya. Sebagai biji mata Tuhan, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga. Ya, kita sangat berharga. Sebagai biji mata Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita. Amin. Tuhan pasti memelihara kita. Dan Tuhan pasti melindungi kita. Karena kita adalah biji matanya. Jadi saudara, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi situasi apapun, karena kita adalah biji mata Tuhan. Ya. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Coba baca. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yes. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terusan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ini janji Tuhan, saudara. Kita sebagai biji mata Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu takut menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini di dalam dunia ini. Karena Tuhan sudah berjanji. Apa janji Tuhan? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Oh haleluya. Ini janji Tuhan, saudara. Mengapa? Janji Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, karena engkau adalah biji mata. Haleluya. Kita bangga loh saudara, menjadi orang-orang yang percaya. Amin. Menjadi adalah Tuhan, orang-orang Kristen. Dengan catatan Kristen yang bertobat, bukan Kristen KTP. Kristen yang bertobat, yang sungguh-sungguh
kita di mata Tuhan adalah biji mata. Saudara, sebagai biji mata otomatis Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara kita. Saudara, namun saya katakan ada banyak kehidupan orang Kristen tidak menyadari ya, bahwa dirinya adalah biji mata Tuhan, lari dari rencana Tuhan dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Ini tidak sedikit sudah orang-orang Kristen ini sekarang. Dia tidak menyadari bahwa dia hidupnya adalah sebagai biji mata Tuhan, maka lari dari rencana Tuhan dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Akibatnya apa, saudara? Ya, akibatnya sering jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sering jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Artinya tidak kuat, tidak mampu ketika pencobaan itu datang, pergumulan itu datang. Tidak mampu, tidak kuat. Mengapa tidak kuat? Karena lari dari rencana Tuhan, lari dari program Tuhan, dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Ya. Karena tidak berjaga-jaga dan berdoa. Itu sebabnya, saudara, mari kita menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kalau kita menyadari kita biji mata Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita. Tapi kalau kita tidak meyakini, saya katakan tadi, seringkali jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya? Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Itu di dalam Markus 14 ayat 38. Ya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya melihat ya, mengapa orang tidak menyadari bahwa dia adalah biji mata Tuhan dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Ya. Akibatnya apa? Yang kedua, selalu gagal. Selalu gagal, saudara. Karena apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuk, saudara. Saya menyelidiki arti terkutuk itu artinya kualat. Terkutuk artinya cilaka. Saudara, rugi terkutuk itu. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan berkatakan, katakan terkutuklah, akan mengalami satu kecelakaan. Tidak mampu, saudara. Ya, nah ini. Jadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri selalu gagal, tidak akan bisa berhasil. Inilah orang-orang contoh yang dia tidak menyadari bahwa dia adalah sebagai biji mata Tuhan. Kalau kita menyadari kita sebagai biji mata Tuhan, mari kita selalu berjaga-jaga. Amin. Tetap berdoa. Ada masalah pergumulan datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita ini terbatas, saudara. Apalagi kalau kita lihat COVID seperti ini. Ya. Mau orang kaya sekalipun, orang banyak uang sekalipun, uang tidak bisa menyelamatkan hidup seseorang. Amin. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan hidup seseorang. Benar. Semua akan terpapar. Yang dapat menyelamatkan hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia yang sekarang ini. Yang dapat melepaskan kita, saudara, dari ancaman-ancaman, belenggu-belenggu, penyakit dan sebagainya. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Itu sebabnya, saudara, mari andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati, saudara. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Ya. Jangan. Tetap kita harus berjaga-jaga dan tetap berdoa. Kemana saudara mau melangkah situasi sekarang seperti ini? Sebelum saudara keluar, mari berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa, Tuhan, hari ini saya mau pergi kemari, Tuhan. Tolong Tuhan, lindungi kami, pagari kami Tuhan, karena kami adalah biji mata. Amin. Sehingga kita melangkah pun aman. Berjaga-jaga apa seperti
Sekarang kita ibadah pakai masker. Ini berjaga-jaga. Saudara, cuci tangan. Ya, saya selalu menghimbau ini kepada Bapak Ibu semua. Mari ikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, sering cuci tangan. Di rumah bos saudara sering cuci tangan. Keluar harus pakai masker. Ya. Kita pun juga di dalam gereja sudah menyiapkan protokol kesehatan. Mau masuk gereja harus cuci tangan. Semua mengenakan masker. Ya. Saya juga tadi pakai masker karena mau khotbah saya harus buka. Nanti selesai kita harus pakai. Kita mau biasakan, saudara. Amin. Kita hidup normal, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Itulah dua contoh akibat orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah biji mata Tuhan. Lari dari rencana Tuhan dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Akibatnya apa tadi? Sering jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya. Yang kedua, selalu gagal. Kenapa selalu gagal? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya ingatkan Bapak Ibu semua, jangan andalkan kekuatanmu kalau kau ingin berhasil. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Kalau kita diberkati Tuhan, otomatis kita pasti berhasil. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk tetap kita bisa menjadi biji mata Tuhan, ya, dan kita tidak terpengaruh oleh situasi yang ada di dalam dunia ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang erat, hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara, coba kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 23 Tuhan gembalaku yang baik. Yes. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin, saudara. Di sini dikatakan, pemazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Pemazmur Daud bisa berkata demikian karena Daud mempunyai hubungan yang manis, hubungan yang erat, hubungan yang harmonis dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Luar biasa, saudara. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud meyakini dia sebagai biji mata Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan menjamin kehidupannya Daud, padahal dia seorang raja. Maka dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena nama. Oh, luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Daud merasa saya adalah biji mata Tuhan. Daud mempunyai hubungan yang manis, hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita mempunyai hubungan yang manis, hubungan yang erat dengan Tuhan, pasti sudah Tuhan akan memelihara. Tuhan menjaga kita. Kenapa? Karena kita adalah biji mata. Saudara, Daud memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga saudara, Allah berkata, aku telah mendapatkan Daud bini saya, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Haleluya, saudara. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, mari
kita harus senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaikan ranting yang tidak terputus, ya, pada pokok anggur. Setiap ranting yang tidak berbuah akan ditebang. Biarlah kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Amin. Yang selalu melekat terhadap pokok anggur. Itulah Kristus. Menjalin hubungan yang baik sama Tuhan, kita harus senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Baca Alkitab, berdoa. Daud itu seorang raja, dia rajin berdoa, saudara. Pagi-pagi dia berlutut, dia menyembah kepada Tuhan. Dia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Itu yang pertama, saudara, untuk kita tetap menjadi biji mata Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan menyimpang dari jalan kebenaran. Baik, saudara. Jangan menyimpang dari jalan kebenaran. Coba kita baca Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Yes. dan aku di dalam dia, Iya. dia berbuah banyak, sebab di dalam dia, Masya Allah ini. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia berbuah banyak. Yes. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan menyimpang dari jalan kebenaran. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apapun juga. Amin. Mari saudara kita menyadari bahwa kita dalam biji mata Tuhan. Jangan kita menyimpang dari jalan kebenaran. Artinya apa? Selagi biji mata Tuhan, kita harus hidup sesuai maunya Tuhan. Sekali lagi saudara, sebagai biji mata Tuhan, ya, kita harus hidup sesuai maunya Tuhan. Jangan dibalik, bukan maunya kita, saudara, tapi maunya Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itulah yang kita lakukan. Amin, saudara. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus merasa hidupnya bukan hidup. Dia katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya saudara, Paulus belajar di dalam kehidupannya dia berjalan sesuai maunya Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yosua berkata, jangan kamu menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Amin. Kalau kita mau beruntung, mau berhasil, saudara, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita mau terus kehidupan kita ini sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, sebagai biji mata Tuhan. Karena biji mata ini dia tidak pernah lepas dari mata. Amin. Ya, melekat. Saudara, kita sebagai biji mata Tuhan, mari kita belajar, kita hidup menurut jalan yang maunya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan maunya kita. Mungkin kita maunya malas, maunya tidur dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, bangun, hai kamu yang tidur, ya, bekerjalah karena hari masih siang. Bekerja artinya setia beribadah, melayani Tuhan, udah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan menyimpang dari jalan kebenaran. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita menyadari bahwa kita adalah sebagai biji mata Tuhan. Kita harus selalu tetap berdoa. Ya, Mazmur 17 ayat 8 sampai dengan 9. Mazmur 17 ayat 8 sampai dengan 9. Peliharalah aku seperti biji mata,
Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Amin. Ini doa Daud. Doa seorang raja. Raja Daud berdoa, peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud adalah seorang raja. Namun Daud menyadari, sekalipun dia seorang raja yang berkuasa, Daud menyadari bahwa ia adalah biji mata Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tuhan selalu menjaganya. Tuhan selalu melindunginya dari orang-orang fasik dan dari semua musuh-musuhnya. Kita tahu kisahnya Daud seringkali diuber-uber oleh musuh-musuhnya, terutama dari Raja Saul yang selalu menguber Daud. Tapi Tuhan selalu menjaganya, Tuhan melindunginya. Itulah bukti Daud. Maka dia kata, peliharalah aku seperti biji mata. Oh haleluya, saudara. Ya, Daud berdoa. Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, pagi-pagi benar dia datang berlutut kepada Tuhan. Saudara, malam pun juga Daud banyak berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu semua, Daud seorang raja. Ya, apakah seorang raja tidak sibuk? Pasti sibuk mengurusi pemerintahan dan sebagainya. Tapi sebagai biji mata Tuhan, Daud sangat menyadari, sekalipun dia seorang raja, dia menyadari bahwa ia adalah biji mata Tuhan. Dia tetap tidak pernah dia lupa untuk berdoa. Dia selalu berdoa. Bahkan dia selalu bertanya kepada Tuhan. Amin. Ketika diserang oleh bangsa Filistin, Daud dia bertanya kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, apakah saya maju untuk mengalahkan umat bangsa Filistin? Tuhan menjawab kepada Tuhan, maju. Daud berperang seizin Tuhan dan dia bisa mengalahkan bangsa Filistin. Kemudian satu ketika bangsa Filistin mengepung berkubu-kubu di atas gunung, Daud bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya maju berperang untuk mengalahkan orang Filistin? Allah katakan, jangan kamu maju. Daud taat dengan perintah Tuhan. Dan dia tidak maju. Bahkan firman Tuhan katakan, buatlah kamu membuat lingkaran. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, dikepunglah bangsa Filistin. Akhirnya Daud bisa memenangkan peperangan tersebut. Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Karena dia menyadari bahwa Daud adalah sebagai biji mata Tuhan. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Ya. Mungkin hari-hari ini doa kita sudah mulai turun. Kembali, saudara. Semangat untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saudara. Berdoa kepada Tuhan. Doakan semua, saudara. Keluargamu doakan. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaan Tuhan, bahkan bangsa dan negara kita doakan supaya semua masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, sebagai biji mata Tuhan, ya, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau kita sebagai biji mata Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia tetap menjaga kita dan menyertai kita. Bahkan saudara, Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa-doa kita. Benar, saudara. Sebagai biji mata Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan mendengar. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 16. Ya, Mazmur 34 ayat 16 dikatakan,
mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18 dikatakan, Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Amin. Ini jaminan sudah. Tuhan, mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa itu orang-orang benar? Itulah saudara dan saya sebagai biji mata Tuhan. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada biji matanya, kalau saya buka di sini, dan telinganya kepada teriak kita minta tolong. Ketika saudara berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan akan mendengar. Mata Tuhan tertuju. Oh, ini adalah ada biji mata yang berseru, yang minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Dan ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Amin, saudara. Jaminan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, jangan lupa kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Saudara. Mari sebelum Anda melangkah lebih jauh, pagi-pagi saudara bangun pagi, sebelum melakukan kegiatan apapun, sebelum saudara ke pasar, sebelum saudara ke kantor, sebelum melakukan segala sesuatu, mari bangun pagi, ambil waktu untuk berlutut, berdoa kepada Tuhan. Amin. Menyembah kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, dan doakan saudara pokok-pokok doa. Saya tiap pagi saudara mendoakan pokok-pokok doa. Setelah menyembah, ada pokok-pokok doa yang harus saya bacakan di depan Tuhan. Saya selalu berdoa kepada seluruh sidang jemaat. Tuhan, lindungi Tuhan jemaatku yang kau percayakan bagi kami untuk kami gembalakan. Tuhan, lindungi Tuhan. Saya ingat satu-satu saudara. Saya sebut nama satu-satu saudara, supaya Tuhan menjaga, memelihara. Mereka adalah biji matamu Tuhan. Tuhan, itulah tugas gembala. Harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara, puji Tuhan kalau sampai hari ini semua jemaat Indonesia dalam keadaan sehat. Amin. Saudara, saya selalu berdoa Tuhan, jauhkan Tuhan, supaya pandemi COVID ini tidak ada satupun melanda sidang jemaatmu Tuhan. Amin. Saya selalu minta belas kasih Tuhan. Jaga Tuhan, pagari semua Tuhan, baik sidang jemaatmu maupun keluarganya Tuhan. Lindungi Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih tetap menjaga kita. Tuhan masih memelihara kita. Saya selalu berdoa saudara. Ya. Juga saya berdoa pergumulan-pergumulan saudara. Ada juga pokok-pokok doa yang dari jemaat secara pribadi. Om tolong bantu doa pergumulan saya ini. Saya mau dalam doa saudara. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudara, nanti lihat mujizat Tuhan akan nyata. Saudara, mujizat Tuhan dinyatakan saudara. Ya? Mari kita sebagai biji mata Tuhan, saya ingatkan sekali saudara, jangan lupa saudara tetap berdoa. Amin. Saudara, karena doa adalah nafas hidup orang-orang yang percaya. Kita harus banyak berdoa saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Tapi kalau kita tetap berdoa, ada hubungan komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, ya. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir, kita tetap mengucap syukur. Amin. Ya.
Jangan bersungut-sungut. Saudara, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, sebagai biji mata Tuhan, jangan saudara bersungut-sungut. Terjadi apapun dalam kehidupanmu, tetap mengucap syukur. Sekalipun itu pahit, saudara. Betul? Tetapi di situ, karena firman Tuhan katakan ayat yang tidak asing lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Coba Pak Evan baca. Ya. Ayat yang ke-17. Ya, mengucap syukurlah. Ayat yang ke-18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Mengucap syukurlah dalam segala hal. sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Artinya apa? Baik suka maupun duka, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus bisa tetap mengucap syukur, saudara. Karena apa? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Saudara, biji mata Tuhan, biar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ya. Saya kemarin membaca itu kisahnya Daniel, Nabi Daniel, ya. Ketika dia waktu Raja Nebukadnezar supaya dia suruh menyembah kepadanya, dan kalau tidak menyembah kepada dia, tidak taat atas beritanya, ya. Raja Nebukadnezar membuat satu patung, ya. Saudara baca kitab Daniel, dan diperintahkan supaya seluruh rakyatnya menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Daniel dan 3 teman-teman, Mesak, Sadrak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah patung itu. Akhirnya dilaporkanlah kepada raja. Raja, di sini ada orang Yehuda. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Wah, marah raja. Karena raja mengeluarkan satu titah, baik, yang tidak menyembah kepada patung yang aku buat itu, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Benar. Tapi apa yang dikatakan oleh Daniel? Dia bilang apa? Tuh Allahku, Allah yang aku sembah, sanggup melepaskan aku. Amin. Dan sekalipun dia katakan Allah tidak akan melepaskan dia, aku tidak akan menyembah engkau. Oh, haleluya. Berani dia berkata itu. Saudara, sekalipun Allah akan tidak menolongnya dia tetap beriman kepada Allah. Dia tidak mau menyembah patung. Inilah satu ucapan syukur, saudara. Artinya di dalam keadaan apapun, ketika terjepit mengalami kesulitan apapun, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur karena firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya jangan bersungguh-sungguh. Sebagai biji mata Tuhan, mari kita mau belajar tetap mengucap syukur. Ya, sebab apa? Mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus selalu bisa mengucap syukur. Apapun yang kita alami, biarlah kita tetap mengucap syukur. Karena apa? Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Dan kita percaya di balik ucapan syukur itu ada mujizat. Amin. Di balik ucapan syukur ada mujizat. Ada kuasa Allah yang dinyatakan. Ketika waktu Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang yang mereka perlu makan dan tidak ada makanan malam itu, Yesus bertanya, ada makanan apa? Ternyata hanya ada apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan itu anak kecil, wow. Udah. Apa yang Yesus lakukan? Begitu dia ambil 5 roti dan 2 ikan, Alkitab katakan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Setelah Yesus mengucap syukur, apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Amin. 5 roti dan 2 ekor ikan dikasih makan buat 5.000 orang. Dan 5.000 orang itu makan kenyang, saudara. Lebih, saudara. Bahkan masih sisa.
Alkitab katakan sisa berapa? 12:40. Secara logika tidak mungkin. Dari mana itu? 5 roti dan 2 ekor ikan. Kok bisa sisa 12 paku? Karena apa, saudara? Karena Yesus, dia mengucap syukur kepada Allah Bapa. Terjadi mujizat. Maka ini saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, biar kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, ya, dalam segala hal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat memelihara kita. Dia sangat memperhatikan kita. Kita sebagai biji matanya, dia tidak akan membiarkan biji matanya rusak. Ingat saudara, ya, sebagai biji matanya, kita sebagai biji mata Tuhan, Tuhan pasti menjaga biji matanya supaya tidak rusak. Dia tetap menjaga dan memelihara. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan pada siang hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu ragu, dan takut dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Bahkan, ya, di dalam segala situasi apapun yang kita alami, Tuhan sangat peduli kita sebagai biji mata. Walaupun nampaknya mungkin kita mengalami sesuatu yang kurang baik, ya, ingat bahwa Tuhan selalu bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Kita percaya asal kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur itu akan terjadi mujizat, saudara. Ya, sebagai biji mata yang sekali lagi saya katakan, Tuhan tetap menjaga biji mata. Ya, kita harus sebagai punya biji mata kita, jadi kita jaga biji mata kita. Kita tidak mau biji mata kita dirusak. Apalagi Tuhan, Engkau adalah biji mata. Tuhan pasti menjaga, memelihara supaya kita tidak rusak. Kita tidak akan dibiarkan. Ya, tidak akan dibiarkan. Sekalipun kamu tergeletak, Tuhan tetap menopang tangannya, saudara. Itulah sebab bagi biji mata Tuhan, saudara. Tetapi seringkali kita mengalami sesuatu yang kurang baik. Tetapi saya percaya, saudara, ingat bahwa di balik apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan punya rencana yang indah, saya katakan. Ya, mungkin kalau sehari-hari ini saudara mengalami masalah, pergumulan, katanya saya sebagai biji mata Tuhan, kenapa saya susah? Kenapa saya mengalami ini, mengalami itu? Ini semua adalah seizin daripada Tuhan. Amin. Tapi kita percaya sebagai biji mata Tuhan. Karena janji Tuhan dari katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Itu janji Tuhan yang harus kita pegang, saudara. Jadi kalau sekarang saudara dan saya kita mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, sepertinya Tuhan meninggalkan kita, saya katakan itu tidak. Tuhan tetap menjaga biji matanya. Ya, Tuhan tetap menjaga biji matanya. Dan kita percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ayat terakhir kita baca, saudara. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, amin, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. haleluya. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Amin.
Kita sebagai biji mata Tuhan, saya katakan sekali lagi, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang saudara lakukan dan saya lakukan. Amin. Kalau Allah turut bekerja, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Saudara, kiranya jadi berkat buat kita semua. Jangan kita saudara, kita adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Kita akan satu pujian, saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa Kau balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, baik sidang jemaat yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan langsung pada siang hari ini. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak baik. Percaya, Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkanmu, karena engkau adalah biji matanya. Kita percaya, biar kita mau tetap mengucap syukur, jangan bersungguh-sungguh. Di balik pergumulanmu, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya sebagai biji mata Tuhan, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan memeliharamu, Tuhan akan melindungimu. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi situasi apapun yang saudara alami. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kemauanmu, tapi belajar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga engkau di mana saja engkau berada, perlindungan Allah bersertamu. Katakan sekali lagi saudara, siapakah aku ini? Jadi biji mata-Mu. Saya doakan dengan hormat Bapak Tata mau berdoa buat kita. Haleluya. Mari coba angkat tanganmu sembah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kau berada, camkan dan perhatikan firman hari ini. Engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan mau supaya engkau melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan mau engkau melihat perkara-perkara besar, sebab engkau adalah biji mata Allah. Terima kasih Bapa. Ajar kami membalas semuanya ini. Ajar kami tahu Tuhan, bahwa kami ini biji mata-Mu. Agar kami boleh dalam hidup kami melihat tanda-tanda heran, melihat maksud dan tujuan Tuhan. Sebab kami adalah biji mata Allah. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengetahui visi Tuhan. Sebab dalam pribadi kami, Engkau sudah jadikan kami menjadi biji mata-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Engkau menempatkan kami di tempat yang begitu mulia. Engkau menempatkan kami di tempat yang begitu indah, begitu sangat penting. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Tuhan, Kau perhitungkan itu sebagai kebenaran, menjadi berkat bagi banyak jiwa, menjadi berkat bagi setiap pelayanannya, untuk keluarga, teman Tuhan dan anak-anaknya. Tuhan berkati
sebagaimana janji-Mu dalam firman-Mu Tuhan, bahwa satu orang saja yang bertobat, Engkau katakan seisi rumah Engkau menangkan, seisi rumah Engkau berkati, terutama seisi rumah Engkau selamatkan. Tuhan, hamba lebih daripada segala kata bertobat, hamba-Mu sudah melakukan pelayanan. Tuhan, perhitungkan dan perhitungkan sebagai kebenaran dan kemuliaan nama-Mu, biar semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap sidang jemaat di rumah yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Jangan ada satupun yang terluput. Biarlah biji-biji mata-Mu itu Tuhan menjadi berkat bagi banyak umat orang yang percaya. Tuhan Yesus berkati para pelayan-pelayan yang sudah melayani-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara menjauhkan kami dari setiap pandemi corona itu Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, singkirkan, jauhkan. Hanya tangan-Mu yang perkasa yang boleh menjauhkan kami dari corona. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang sangat mulia, kami sudah berdoa, kami sudah menerima benih firman-Mu. Haleluya. Setiap umat yang percaya katakan amin. Sebelum kita akhiri, saudara, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah online secara langsung, baik di rumah masing-masing maupun saudara tempat tugas dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara. Juga saudara-saudara jemaat yang ada di tempat ini. Kita akan kembali lagi minggu depan. Kita tetap beribadah seperti biasa, saudara, ya. Memang kita masih secara online, tapi kita sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi bagi Bapak Ibu saudara sidang jemaat yang rindu mau datang beribadah, kami tidak tolak, tapi ikuti dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah kepala gereja. Engkau adalah mempelai pria surga yang kami kasihi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sudah pimpin acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan tamatnya. Kami bersyukur Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami dijadikan biji mata-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang percaya sebagai biji mata-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami, membimbing kami, dan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang telah kami sampaikan boleh tertanam di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini secara langsung, biar firman ini boleh tertanam berbuah-buah. Dan Engkau memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang Kau percayakan untuk kami gembalakan Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, biar Engkau pagari mereka, lindungi Tuhan Yesus sebagai biji mata-Mu Tuhan. Di mana saja jemaat-Mu berada Tuhan, biarlah Tuhan perlindungan-Mu selalu bersama dengan jemaat yang kami kasihi ini Tuhan. Jauhkan COVID-19, jauhkan apapun yang akan melanggar buruk yang tidak baik. Dalam nama Yesus, Engkau memagari semua Tuhan sidang jemaat-Mu. Bahkan seluruh Tuhan Yesus yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada juga Tuhan lindungi, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden Jokowi, para menteri, sampai dengan gubernur dan aparat yang di bawah. Biarlah Tuhan Engkau tolong, supaya bangsa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu melimpah atas bangsa negara Indonesia ini. Bahkan Tuhan tanah Papua juga Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan untuk memasuki era new normal Tuhan. Belum kami masuk new normal,
Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya angka COVID-19 ini semakin hari semakin menurun, semakin turun dan semakin turun. Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kami boleh hidup normal seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya entah kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke tempat kami masing-masing, baik yang jauh yang berdekat maupun yang dekat. Tuhan tetap menyertai melindungi kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di lapang, diberkatilah engkau pada saat masuk, dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Diberkatilah engkau pada saat tidur, dan diberkatilah engkau pada saat bangun. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, dan profesimu. Diberkatilah kesehatanmu, dan dijauhkanlah penyakit atasmu. Tuhan melindungi engkau siang dan malam. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasih, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.